Di Indonesia, santet bukan sekedar cerita horor. Ia hidup sebagai keyakinan yang diwariskan turun-temurun, dibicarakan pelan-pelan di warung kopi, dan dipercaya diam-diam dalam banyak keluarga. Berbeda dengan kisah hantu yang sering dianggap hiburan, santet punya posisi yang lebih serius. Karena santet tidak hanya menakutkan, tapi dianggap bisa benar-benar mencelakai. Kisah santet hampir selalu muncul dari situasi yang sangat manusiawi. Konflik kecil yang membesar, persaingan, rasa iri, atau dendam yang disimpan terlalu lama. Lalu tiba-tiba seseorang jatuh sakit. Bukan sakit biasa, melainkan sakit yang terasa janggal. Gejalanya datang bertahap, sulit dijelaskan, dan seringkali membuat keluarga korban merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang tidak terlihat. Yang membuat santet semakin dipercaya adalah ketika jalur normal tidak memberi jawaban. Ketika korban sudah dibawa berobat, sudah tes ini itu, tapi hasilnya tidak memuaskan. Di titik itu muncul pertanyaan yang mulai mengarah ke hal-hal lain. Apakah ini memang penyakit atau ada sesuatu yang dikirim? Dari sinilah santet berubah menjadi fenomena yang lebih besar dari sekedar cerita. Ia menjadi ketakutan kolektif. Karena dalam banyak versi cerita, santet bukan hanya soal ilmu gaib, tapi soal siapa yang membenci kita cukup dalam untuk menginginkan kita hancur. Dan pertanyaan paling besarnya selalu sama. Apakah santet itu benar-benar nyata atau hanya bentuk lain dari ketakutan manusia? Kalau santet hanya sekedar rumor, mungkin ia sudah lama hilang di telan zaman. Tapi kenyataannya santet tetap bertahan. Bahkan di era modern, di saat orang bisa memeriksa kesehatan lewat laboratorium dan semua hal bisa direkam kamera, kisah santet tetap muncul dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu alasannya adalah karena santet punya logika sendiri dalam budaya masyarakat. Ia dianggap bukan sekedar kutukan abstrak, melainkan sebuah proses. Ada pelaku, ada perantara, ada target, dan ada akibat. Dalam banyak cerita, santet tidak bekerja seperti film horor yang penuh teriakan dan penampakan. Ia justru datang perlahan, senyap, dan terasa seperti penyakit biasa, sampai akhirnya terlambat. Menurut kepercayaan yang berkembang di berbagai daerah, santet biasanya dimulai dari niat untuk mencelakai. Niat itu kemudian dibentuk menjadi tindakan lewat orang tertentu, dukun, orang pintar, atau siapapun yang dipercaya menguasai ilmu hitam. Di titik ini santet sering dipahami seperti jasa gelap. Ada yang datang membawa amarah, ada yang menerima permintaan. Lalu ada korban yang bahkan tidak tahu dirinya sedang jadi sasaran. Yang menarik dalam banyak versi cerita, santet hampir selalu membutuhkan media. Media ini dianggap sebagai jembatan agar serangan bisa tepat mengenai target. Bentuknya bisa bermacam-macam, benda milik korban, potongan rambut, bahkan nama lengkap dan tanggal lahir. Karena dalam tradisi tertentu, identitas seseorang dianggap punya jejak spiritual yang bisa dilacak. Beberapa kisah bahkan menyebut santet bisa dikirim melalui sesuatu yang sangat sederhana, yaitu makanan atau minuman. Itulah kenapa dalam budaya masyarakat, ada larangan tidak tertulis untuk menerima makanan dari orang yang sedang bermusuhan atau memakan sesuatu yang datang tanpa diketahui asalnya. Di permukaan terlihat seperti kehati-hatian biasa, tapi di bawahnya ada rasa takut yang sudah tertanam lama. Takut ada sesuatu yang ikut masuk bersama makanan itu. Di sisi lain ada juga versi santet yang lebih ekstrim. Dalam cerita-cerita tertentu, korban dipercaya bisa diisi benda asing seperti jarum, paku, atau serpian kaca. Benda itu kemudian seolah muncul dari dalam tubuh, tanpa jalur masuk yang jelas. Cerita seperti ini sering dianggap sebagai bukti paling kuat, karena bagi orang awam, tidak ada penjelasan masuk akal untuk benda yang tiba-tiba ada di dalam diri manusia. Namun santet tidak selalu langsung membunuh. Banyak cerita justru menggambarkan santet sebagai serangan yang bertahap. Awalnya korban merasa tidak nyaman, tidur gelisah, sering mimpi buruk, dan badan yang terasa berat. Lalu muncul gangguan yang makin menguras energi, mual tanpa sebab, sakit kepala yang menetap, dan demam yang datang pergi. Dan ketika korban mulai melemah, disitulah keluarga biasanya mulai yakin ini bukan penyakit biasa. Yang membuat santet terasa semakin nyata adalah satu hal, ia selalu dikaitkan dengan hubungan sosial. Hampir tidak ada kisah santet yang terjadi tanpa konflik, selalu ada latar. Tetangga yang iri, pesaing usaha, orang yang tersinggung, atau dendam yang disimpan bertahun-tahun. Karena itu santet tidak hanya menakutkan sebagai ilmu gaib, tetapi juga sebagai cermin gelap dari kehidupan manusia. Bahwa ancaman terbesar kadang bukan dari makhluk halus, tapi dari orang di sekitar kita. Dan di titik ini, muncul pertanyaan lanjutan yang lebih dalam. Kalau santet benar-benar bekerja lewat media, ritual, dan pengiriman, apakah ada cara untuk melawannya? Ketika seseorang percaya dirinya terkena santet,
Yang paling menakutkan sebenarnya bukan rasa sakitnya, tapi ketidakpastian. Karena kalau penyebabnya tidak terlihat, maka cara melawannya pun terasa seperti berjalan di jalan gelap. Di banyak daerah di Indonesia, langkah pertama yang sering diambil keluarga korban bukan mencari pelaku, melainkan mencari penangkal. Mereka mendatangi orang pintar atau tokoh spiritual yang dianggap mampu membaca sumber gangguan. Dan dari sini santet berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Bukan lagi soal serangan, tapi soal perlindungan. Masyarakat mengenal banyak bentuk penangkal. Ada yang berupa doa-doa tertentu, air yang sudah dibacakan ayat, garam yang ditabur di sudut rumah, hingga benda-benda yang disimpan di bawah tempat tidur atau ditanam di depan halaman. Dalam keyakinan tradisional, rumah bukan cuma bangunan, tapi ruang yang bisa dimasuki energi baik dan buruk. Maka rumah harus dipagari. Konsep ini sering disebut pagar gaib. Pagar gaib dipercaya sebagai lapisan perlindungan yang membuat santet gagal masuk atau memantulkan serangan kembali ke pengirimnya. Karena itu dalam beberapa cerita, pelaku santet justru terkena balik, jatuh sakit, gila, bahkan meninggal. Di mata masyarakat ini dianggap sebagai bukti bahwa santet memang ada, karena serangannya bisa mental. Namun disinilah bagian yang paling menarik. Dalam banyak kasus, perlindungan bukan hanya soal ritual, tapi juga soal rasa aman. Begitu keluarga merasa rumah sudah dipagari, begitu korban merasa dirinya sudah ditangkal, tubuh dan pikirannya mulai tenang. Dan dalam banyak kondisi, ketenangan itu benar-benar bisa mempercepat pemulihan. Tapi tidak semua kisah penangkal berakhir baik, karena dalam dunia santet ada keyakinan lain yang sama kuatnya. Kalau santet bisa dikirim, maka santet juga bisa dibalas. Dan ketika rasa sakit bercampur dendam, muncul bentuk perang yang lebih gelap. Bukan lagi untuk menyembuhkan, tapi untuk membalas. Di beberapa tempat, orang yang merasa menjadi korban akan kembali mencari orang pintar lain, bukan untuk menetralkan, tapi untuk menyerang balik. Dari sinilah konflik sosial makin melebar. Tetangga yang awalnya cuma saling diam, bisa berubah jadi permusuhan turun-temurun. Bahkan ada keluarga yang terpecah karena tuduhan. Siapa pelakunya, siapa yang iri, dan siapa yang dendam. Santet tidak lagi menjadi serangan gaib, ia menjadi alat sosial, tuduhan, tekanan, dan stigma. Dan ada satu hal yang sering muncul dalam kisah-kisah ini. Ketika seseorang sudah dicap sebagai tukang santet, hidupnya bisa hancur tanpa bukti. Ia bisa dijauhi, diusir, bahkan diserang massa. Ini bukan cerita 1-2 kali. Dalam sejarah sosial di beberapa daerah, tuduhan santet pernah memicu kekerasan nyata. Sebuah bukti bahwa meskipun santetnya tidak terlihat, dampaknya bisa benar-benar terjadi. Di titik ini kita mulai melihat sisi paling kelam dari santet. Bukan cuma soal ilmu hitam, tapi soal bagaimana ketakutan kolektif bisa berubah menjadi tindakan. Dan dari sinilah muncul pertanyaan penting. Kalau santet bisa ditangkal lewat doa, ritual, atau pagar gaib, apakah itu berarti santet memang benar-benar ada? Atau jangan-jangan yang sebenarnya sedang bekerja adalah sesuatu yang lebih dekat dari yang kita kira, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Sebelum kita masuk ke penjelasan rasional, kita akan bergeser sedikit ke belahan dunia lain. Kalau santet hanya ada di Indonesia, mungkin mudah untuk menyimpulkannya sebagai mitos lokal. Tapi kenyataannya, hampir setiap budaya di dunia punya konsep yang mirip. Serangan gaib dari manusia ke manusia. Istilahnya berbeda, ritualnya berbeda, namun intinya sama. Seseorang percaya dirinya bisa mencelakai orang lain tanpa menyentuhnya secara fisik. Di luar negeri kata santet tentu tidak dipakai, tapi konsepnya hidup dalam bentuk lain, dengan nama yang lebih familiar bagi mereka. Kutukan, hex, jinx, witchcraft, hingga black magic. Dan yang menarik, ketika kita melihat lebih dekat, pola ceritanya sering terasa seperti cermin. Di banyak negara barat, khususnya Eropa dan Amerika, konsep santet paling dekat dikenal lewat istilah hex atau curse, yaitu kutukan. Dalam budaya populer, kutukan sering digambarkan sebagai mantra yang membuat target sial, sakit, kehilangan orang yang dicintai, atau hidupnya runtuh secara perlahan. Di masa lalu, keyakinan ini bahkan pernah menjadi hal yang sangat serius. Pada era perburuan penyihir di Eropa, banyak orang dihukum karena dituduh menyebabkan gagal panen, penyakit, atau kematian bayi lewat ilmu hitam. Mereka tidak dihukum karena bukti ilmiah, melainkan karena ketakutan masyarakat yang sudah memuncak. Sama seperti santet di Indonesia, ketika sesuatu buruk terjadi tanpa sebab jelas, manusia mencari kambing hitam. Dan seringkali, kambing hitam itu adalah orang yang berbeda, atau orang yang sudah lama dicurigai. Kalau kita bicara konsep yang paling sering disamakan dengan santet, banyak orang langsung menyebut voodoo.
Voodoo sendiri sebenarnya adalah sistem kepercayaan yang kompleks, bukan semata-mata ilmu hitam. Tapi dalam versi yang sering dikenal publik, terutama dari film, voodoo identik dengan boneka dan ritual pengiriman. Dalam beberapa cerita, voodoo dipercaya bisa bekerja lewat media yang punya keterikatan dengan target, rambut, kuku, pakaian, atau benda milik korban. Ini mirip dengan konsep santet yang memerlukan jejak korban agar serangan tepat sasaran. Dan disinilah letak persamaannya, bukan sekedar mantra, tapi ada unsur koneksi personal, seolah-olah serangan gaib butuh alamat yang jelas. Di beberapa wilayah Timur Tengah, konsep serangan gaib sering dikaitkan dengan jin. Dalam sebagian keyakinan masyarakat, jin bisa mengganggu manusia, memengaruhi emosi, menimbulkan penyakit, bahkan membuat seseorang bertindak di luar kendali. Walaupun istilahnya bukan santet, tapi pola keyakinannya punya kemiripan. Ada entitas tak kasat mata yang dipercaya bisa dikirim atau dimanfaatkan oleh manusia tertentu untuk tujuan buruk. Setelah melihat perbandingan ini, kita bisa menarik satu hal penting. Santet bukan fenomena yang berdiri sendiri, ia bagian dari pola global. Ketika manusia menghadapi penderitaan yang sulit dijelaskan, mereka menciptakan penjelasan spiritual yang masuk akal bagi budaya mereka. Dan di titik ini, kita sampai pada pertanyaan yang lebih tajam. Kalau konsepnya ada di mana-mana, apakah itu berarti memang ada sesuatu yang nyata? Atau justru karena ia ada di mana-mana, santet hanyalah salah satu bentuk dari hal yang universal, ketakutan, sugesti, dan cara manusia memahami penderitaan. Sampai di sini kita sudah melihat santet dari sisi kepercayaan. Bagaimana ia dipercaya dikirim, bagaimana ia ditangkal, dan bagaimana konsep serupa ternyata juga muncul di banyak budaya lain. Tapi untuk menjawab pertanyaan nyata atau tidak, kita perlu masuk ke sisi yang lebih sunyi. Sisi yang sering tidak disukai karena terdengar terlalu logis. Padahal justru disinilah santet menjadi menarik, karena ada fakta yang tidak bisa dianggap sepele. Banyak orang yang merasa disantet benar-benar sakit, bukan dibuat-buat, bukan drama. Mereka merasakan nyeri, panas, mual, susah tidur, bahkan kehilangan tenaga seperti tubuhnya sedang disedot. Dalam psikologi ada istilah nocebo effect, kondisi ketika seseorang mengalami gejala buruk karena ia yakin sesuatu yang buruk sedang terjadi pada dirinya. Kalau placebo bisa membuat orang membaik karena percaya dirinya ditolong, nocebo bisa membuat orang memburuk karena percaya dirinya sedang diserang. Ketika seseorang yakin disantet, tubuh masuk mode siaga, stres meningkat, hormon kortisol naik, dan saraf jadi tegang terus-menerus. Akibatnya gejala fisik muncul secara nyata, dan karena tubuh terus-terusan tertekan, gejala itu bisa bertahan lama. Yang membuatnya semakin kuat adalah lingkungan. Jika keluarga dan tetangga ikut percaya, keyakinan itu menjadi semakin solid. Korban bukan hanya merasa sakit, ia merasa tidak punya jalan keluar, dan itu memperparah kondisi. Ada juga kasus di mana orang benar-benar mengalami gangguan fisik, tapi pemeriksaan awal tidak menemukan penyebab yang jelas. Ini bisa terjadi karena beberapa hal. Penyakit masih tahap awal, gejalanya tidak spesifik, atau masalahnya bersifat fungsional, misalnya gangguan saraf atau psikosomatik. Di titik seperti ini, manusia cenderung mencari penjelasan yang paling masuk akal menurut budaya sekitarnya. Di Indonesia, salah satu jawaban yang paling sering muncul adalah santet. Ini salah satu elemen yang paling sering disebut sebagai bukti santet. Ceritanya hampir selalu mirip, korban muntah jarum, keluar paku dari kulit, atau dokter menemukan benda asing di dalam tubuh. Kalau dilihat sekilas itu memang terdengar mustahil, tapi dalam dunia medis ada beberapa penjelasan yang memungkinkan, meskipun kasusnya tidak umum. Yang pertama yaitu benda bisa masuk ke tubuh, tapi tidak disadari. Menurut jurnal The Wandering Charm Needle 2020, charm needles atau susuk adalah benda logam kecil yang sengaja disisipkan secara subkutan di bawah kulit sebagai talisman atau jimat menurut tradisi tertentu. Dalam laporan kasus ini, sebuah charm needle yang awalnya disisipkan di kulit kepala ternyata bermigrasi perlahan melalui tulang tengkorak dan masuk ke otak bagian kecil atau cerebellar hemisphere pada seorang pasien yang tidak menyadarinya. Penelitian tersebut menyatakan bahwa susuk biasanya dibuat dari logam mulia yang relatif inert secara biologis, seperti emas yang jarang menimbulkan reaksi langsung di jaringan. Biasanya susuk ditanam secara subkutan oleh dukun atau orang pintar sebagai bagian dari ritual budaya. Dalam laporan ini, tidak jelas bagaimana benda tersebut bisa bermigrasi ke dalam tulang.
Namun migrasi benda logam yang berada di bawah kulit bisa terjadi melalui tekanan mekanis berkepanjangan, misalnya saat tidur, terutama jika benda itu terletak dekat dengan struktur tulang atau jaringan yang bergerak. Artinya secara ilmiah, ada fenomena medis di mana benda asing yang sengaja dimasukkan ke tubuh dapat berpindah posisi dari lokasi pertama kali ditanam, tanpa memerlukan penjelasan gaib. Bahkan di jurnal ini, susuk yang umumnya dianggap benign atau tidak berbahaya, justru dilaporkan bermigrasi ke area yang serius seperti otak. Yang kedua yaitu kondisi psikologis tertentu bisa menyebabkan self-insertion. Menurut jurnal Repetitive Self-Invention and Challenge with Retrieval and Prevention 2020, jurnal ini mengulas kasus medis nyata di mana seorang pasien mengalami repetitive self-foreign body ingestion, yaitu berulang kali menelan benda tajam seperti pisau cukur, jarum, atau objek logam lainnya sebagai bagian dari perilaku yang terkait dengan kondisi psikologis tertentu, termasuk gangguan kejiwaan seperti borderline personality disorder. Penelitian tersebut menjelaskan beberapa hal penting. Pasien dalam laporan ini diterima di rumah sakit berkali-kali karena menelan benda tajam berulang kali, bukan karena benda itu muncul sendiri atau datang dari luar tubuh. Perilaku seperti ini sering dikaitkan dengan kondisi psikologis atau gangguan kejiwaan tertentu yang mendorong seseorang melakukan tindakan berbahaya pada dirinya sendiri, sehingga benda tajam masuk ke saluran cerna melalui tindakan sendiri. Artinya secara ilmiah, ada fenomena medis di mana benda tajam dapat berada di dalam tubuh karena tindakan manusia itu sendiri, bukan karena serangan gaib. Ketika benda tajam itu berada di saluran cerna, dokter dapat melihatnya lewat pemeriksaan seperti sinar X atau endoskopi, dan penanganannya harus dilakukan oleh tenaga medis profesional. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesalahan persepsi. Tidak sedikit cerita yang pada akhirnya tidak seakurat narasi yang beredar. Misalnya benda sebenarnya dari luar, bukan dari dalam, atau keluar dari area luka atau infeksi, sehingga tampak seperti muncul dari tubuh secara tiba-tiba. Yang keempat yaitu manipulasi atau rekayasa. Ini bagian yang jarang dibahas karena sensitif, tapi perlu disebut. Ada kasus yang memang dibuat-buat, entah untuk menakut-nakuti, mencari perhatian, atau meyakinkan orang lain bahwa serangan gaib benar-benar terjadi. Jadi poin pentingnya begini. Fenomena jarum atau paku tidak otomatis membuktikan santet, karena ada jalur medis dan psikologis yang bisa menjelaskan sebagian kasus. Dan setelah semua ini, kita sampai pada inti yang paling mengganggu. Kalau banyak hal bisa dijelaskan secara rasional, kenapa santet masih dipercaya? Jawabannya bukan karena masyarakat bodoh, tapi karena santet bekerja di wilayah yang tidak disentuh ilmu medis dengan mudah. Ketakutan, konflik sosial, dan rasa tidak aman. Setelah melihat santet dari berbagai sisi, kepercayaan lokal, pola kasus, cara penangkal, sampai penjelasan rasional, kita sampai pada pertanyaan terakhir yang paling sulit. Apakah santet itu nyata? Jawaban paling jujurnya adalah tidak ada jawaban tunggal, karena santet berdiri di dua dunia sekaligus. Di satu sisi, banyak kasus santet bisa dijelaskan lewat hal yang sangat manusiawi, sugesti, tekanan sosial, stres ekstrim, dan penyakit yang kebetulan muncul di saat konflik terjadi. Dalam kondisi seperti itu, tubuh bisa benar-benar sakit meskipun tidak ada serangan gaib yang bisa dibuktikan. Tapi di sisi lain, santet tetap terasa nyata bagi banyak orang karena efeknya juga nyata. Hubungan rusak, rasa takut menyebar, dan hidup seseorang bisa hancur hanya karena keyakinan kolektif. Maka mungkin kesimpulan yang paling tepat bukan soal ada atau tidaknya santet, melainkan ini. Yang paling berbahaya dari santet adalah ketika ketakutan mengambil alih logika. Karena pada akhirnya, santet selalu punya dua wajah. Bisa jadi serangan gaib yang diyakini sebagian orang, atau bisa jadi bentuk lain dari konflik manusia yang berubah menjadi teror. Dan apapun jawabannya, satu hal pasti. Di masyarakat kita, santet bukan cuma cerita horor. Ia adalah cermin gelap tentang iri, dendam, dan ketakutan yang tumbuh diam-diam di sekitar kita.